warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Endah Trianafi dengan NPM 1931060020. Di video kali ini saya akan mereview jurnal internasional guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah psikologi abnormal dengan dosen pengampu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Oke, jurnal internasional yang akan saya review kali ini berjudul Gender Differences in Anxiety Disorder and Anxiety Symptom in Adolescents, yang artinya perbedaan gender dalam gangguan kecemasan dan kecemasan gejala pada remaja, oleh penulis Peter M. Levinson, Jan H. Gottlieb, Mark Levinson, John R. Seeley, dan Nicholas B. Ellens. Selanjutnya, latar belakang. Jadi, yang melatar belakangi yaitu perbedaan gender dalam kecemasan diperiksa dalam sampel besar remaja yang mencakup 79 yang belum pernah memenuhi kriteria untuk gangguan apapun, 95 yang telah pulih dari gangguan kecemasan, dan 47 yang memiliki gangguan kecemasan saat ini. Serta peserta diperiksa pada beragam tindakan psikososial yang lebih banyak perempuan di antara kasus gangguan kecemasan saat ini dan yang pulih. Tetapi tidak di antara mereka yang tidak pernah mengalami gangguan kecemasan. Dominasi perempuan muncul di awal kehidupan, dan data retrospektif menunjukkan bahwa pada usia 6 tahun, perempuan sudah 2 kali lebih mungkin mengalami gangguan kecemasan daripada laki-laki. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat 4 aspek, diantaranya yaitu pemilihan peserta dan prosedur, yang kedua wawancara diagnostik, yang ketiga tindakan kecemasan, dan yang keempat tindakan psikososial. Jadi, dalam metode penelitian yang pertama yaitu mengenai pemilihan peserta dan prosedur yang digunakan untuk memeriksa fungsi psikiatri dan psikososial. Serta yang kedua, metode penelitian wawancara diagnostik yang digunakan untuk memenuhi kriteria perdiagnosis pada semua peserta gangguan kecemasan. Dan metode penelitian yang ketiga mengenai tindakan kecemasan yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya gangguan kecemasan. Serta metode penelitian yang keempat yaitu mengenai tindakan psikososial yang digunakan untuk mengetahui variabel psikososial yang diketahui atau dihipotesiskan terkait dengan depresi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian yang dibahas dalam jurnal internasional ini. Jadi, hasil studi epidemiologi menunjukkan bahwa gangguan kecemasan merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang paling umum di Amerika Serikat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk mengalami gangguan kecemasan. Jadi, dalam penelitian ini, kami mulai dengan mengeksplorasi faktor psikososial yang dihipotesiskan terkait dengan kecemasan. Variabel lain yang dinilai dalam penelitian ini yang telah dikaitkan dengan kecemasan termasuk dukungan sosial, kesadaran diri, ketergantungan emosional, keterampilan mengatasi, keinginan sosial, dan keluhan kesehatan somatik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan di dalam penelitian ini bahwa jika dibandingkan dengan peserta pria dengan peserta wanita, tingkat prevalensi gangguan kecemasan pada wanita lebih tinggi secara signifikan terkait dengan tingkat komorbiditas antara kecemasan dan gangguan mental lainnya dibandingkan dengan peserta pria.
Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman kita tentang gejala dan gangguan kecemasan yang lebih besar pada anak perempuan selama masa kanak-kanak dan remaja. Dua variabel lain yang diperiksa dalam penelitian ini juga tampaknya tidak memadai dalam menjelaskan perbedaan gender dalam kecemasan, yaitu keterbatasan pertama melibatkan prosedur dan data wawancara kami. Yang kedua, keterbatasan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun temuan ini didasarkan pada sejumlah besar remaja, namun ada terlalu sedikit kasus gangguan kecemasan khusus untuk mereka diperiksa secara terpisah. Lalu yang ketiga, kami hanya dapat memeriksa sejumlah variabel psikososial dalam penyelidikan ini, sehingga sampel yang diperiksa dalam proyek ini relatif mudah. Meskipun ini merupakan kelompok usia yang penting untuk mempelajari onset awal gangguan kecemasan, generalisasi hasil untuk sampel orang dewasa tidak jelas. Jadi, penelitian ini penting dalam menunjukkan bahwa peningkatan prevalensi kecemasan di kalangan perempuan terlihat selama masa remaja dan tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan gender dalam beragam faktor psikososial. Nah, mungkin sampai di sini video kali ini mengenai jurnal internasional yang berjudul Perbedaan Kecemasan dalam Gangguan Kecemasan dan Kecemasan Gejala pada Remaja. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk saya dan kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.